Kan sekarang ada apa-apa kita cuma diperlihatkan fotonya. Bareng tak bagi sekejap pamer, sekejap pamer. Betul. Jangan suka pamer di medsos, jangan. Kalau sampean lagi punya masalah, jangan pamer di medsos. Orang benini sergambian esorak hertompes ya iko. Bayangan kau bercumbu dengan si dia, selalu menghantui. Sampean ngupload lagu itu di status, tatang kena tahu. Berarti laki nak abini boleh. Tulat. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakal. Jangan membuka aib keluarga di medsos. Apa kata Allah? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah saya adukan gendah resah yang saya alami. Kalau punya masalah, kita sholat malam, baca Al-Quran, kita memohon kepada Allah, nanti Allah akan kasih solusi. Tak usah ke belerok dina ni ambui buk ambui. Dengan hati pedih serta langkah letih, semua derita ku bawa berlari, tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah lagi. Nggak kopak sampean. Alhamdulillah resa ing tetiojan dan terus tak napa lagi. Umpama cena sampai maurib, mbian siap neng sampai maurib. Saya tak usah bojo ngasar gitu. Alhamdulillah kaula benajunan sareng Allah kesempatan mangken takdir apolong alengki asareng dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga harlah muslimat NU yang ke-79. Semoga kaula benajunan tidak hanya disatukan, tidak hanya dipertemukan di dunia, tetapi kita disatu padukan kembali di akhirat dalam keadaan mendapat ridha Allah. Amin Allahumma. Dan insya Allah siapa yang berkumpul di dunia ini, nanti kita akan tetap berkumpul di akhirat. Amin. Kita satu komando, kita satu rombongan. Nanti yang menjadi drivernya Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Nanti dipimpin kondekturnya oleh Kiai Hashim As'ari, juga Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Amin. Setuju saya hadir nih, kemudian teti penumpang akapi. Allah yang menyatakan wusiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Nanti masuk surga itu tidak personal, lobi katibi. Masuk surga ni ke abong rombong. Muni panggil kentung situng maki belung tahun tak kira mare. Batangki Buk Fatimah maju. Bila saya mari nanti itu langsung muslimat NU Lumajang maju kapi. Amin. Jadi yang namanya muslimat di Lumajang masuk surga semua. Padahal lo teman entar karo melesara agama. Lo bapak. Sepentinglah hadir, sepenting kula benajunan mun tempona sempat entar, insyaallah budian masuk surga selain masuk surga kapi. Amin. Ini siapa yang menyatakan? Yang menyatakan ini namanya Asy-Syaikh Syihabuddin Al-Qulyubi dalam satu kitab, nama kitabnya An-Nawadir. Jangankan kita sampai satu jalsah, satu majlis along polong toju, keng beda perasaan seneng dek kasitung orang separatu ke Allah. Kula benajunan budian bekal epapolong i akhirat. Amin Allahumma. Tadi terkait masalah keorganisasian juga ke-NU-an, mari eter keleter kapipon. Dan gula mangken abahasa masalah Isra Mi'raj makle pada capok ki. Bapak Ibu hadirin dan ibu-ibu muslimat yang saya muliakan,
Nyuun sabora Kiai Darwis tadi, kata Kiai Darwis ada entek 2 tahun tak melu jadwal jebon. Tapi mun muslimat bisa melu jadwal. Ki agak tidak guna Kiai Darwis tadi. Kalau Kiai Darwis diundang muslimat pasti bisa karena seperti diundang oleh ibu kandung. Sama seperti saya. Kalau muslimat dan fatayat yang undang saya pasti bisa karena saya seperti diundang oleh calon istri. Mun saya muslimat cek kura kopak mun nomor 30 ke atas nengeneng tiga. Sepora. Makanya nanti Kiai Darwis kalau ngundang gula nikah bekto nami Petro bisa nyari janda gula langsung bisa. Tiga. Cek mau diberi bocoran hahe dia. Oh pakai bahasa. Oh gak ngerti bahasa Madura. Oke, gak apa-apa saya campur. Jadi nanti saya pidatonya pakai bahasa sesibak. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 2 manusia yang menghadap Allah dalam keadaan hidup. Satu, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada ulama sufi namanya Syekh Ibrahim ibn Adham. 2 manusia ini diberikan keistimewaan oleh Allah. Dalam keadaan hidup sudah diberi kesempatan untuk menghadap Allah subhanahu. Satu Nabi Muhammad, yang kedua Syekh Ibrahim ibn Adham. Cuman Syekh Ibrahim ibn Adham ini menghadap Allah ruhan, ruhnya saja yang menghadap. Jasadnya sholat sunnah, ruhnya diangkat oleh Allah menghadap Allah dalam keadaan hidup. Sementara Nabi Muhammad ini kalau akidah ahlus sunnah wal jamaah, kalau akidahnya orang-orang NU, Nabi Muhammad menghadap Allah itu ruhan wa jasadan wa sandalan. Loh, NU seperti ini. Jadi Nabi Muhammad itu menghadap Allah, ruhnya menghadap, jasadnya menghadap, bahkan sandal yang dikenakan Nabi Muhammad itu dibawa menghadap Allah subhanahu. Ini istimewanya Nabi Muhammad. Nabi Musa itu pernah diberi firman, diberi wahyu oleh Allah secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah pernah dawuh langsung kepada Nabi Musa. Nabi Musanya ada di gunung Sinai, fi Turi Sina. Namun karena Allah mau berbicara langsung kepada Nabi Musa, sandalnya Nabi Musa disuruh lepas. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa, lepaskan sandalmu, kau berada di tempat yang suci. Allah ingin berbicara langsung kepada Nabi Musa, sandalnya disuruh lepas. Nabi Muhammad menghadap Allah secara langsung, itu bukan di bumi, bahkan sampai ke mustawa. Sandal yang digunakan Nabi Muhammad tetap dibawa menghadap Allah. Ini merupakan salah satu keistimewaan. Makanya kata ulama, siapa yang menyimpan foto sandal Nabi Muhammad, terompah Nabi Muhammad, disimpan di rumah kita akan dijaga oleh Allah bi barakati na'lihi sallallahu alaihi wasallam, dengan barokah gambar sandalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau rumah itu, di dalam rumah ada gambar sandal Nabi Muhammad, satu, maling tidak akan masuk rumah tersebut asal pintunya dikunci. Ini usaha zahir ibu, usaha batin tadi itu. Jadi ada usaha zahir, ada usaha batin. Makai masang gemper sandal muni berber. Jelas. Seperti apa gambar terompah Nabi? Nanti sampean pulang dari sini silahkan buka Google. Terompah Nabi, nanti keluar. Apa? Wah, tetinya ku. Oke. Iya beneran. Nanti sampean silakan buka di Google saja nanti ya.
Sampai kalau ingin asli terumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti sampean dibuka sendiri. Kuliah ini cuma sebagai pengantar. Ini kan kalau NU ini kan percaya barokah tuh, betul. Makanya kita beda yang NU yang muslimat dengan yang di luar. Satu, kita itu percaya adanya barokah. Yang kedua, Isra Mi'raj ini kalau di luar NU itu dijadikan dalil bahwa Allah ada di atas. Makanya Nabi Muhammad itu naik ke atas lalu ketemu Allah. Sementara kita yang NU ini Isra Mi'raj Nabi Muhammad bertemu Allah di atas, itu bukan menunjukkan Allah di atas. Karena bagi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yang NU, kita yang muslimat, kita yang fatayat, Allah tidak ada di atas. Kenapa kok Allah tidak ada di atas? Kalau Allah ada di atas berarti Allah itu butuh tempat. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah itu dhaif, lemah, masih butuh kepada makhluk. Yang pertama. Yang kedua, Allah itu punya sifat mukhalafatu lil hawadisi, tidak sama dengan yang baru. Kalau Allah butuh tempat berarti Allah sama dengan makhluknya, sama-sama butuh tempat. Dan yang ketiga, kalau Allah ada di atas berarti tempat itu kan baru dibuat, betul? Tempat itu kan makhluk. Kalau Allah ada di atas, sebelum Allah menciptakan atas, ada di manakah Allah? Sampai sekarang belum bisa dijawab. Makanya terkait apapun yang berkaitan dengan Allah, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, nufawwidu ilallah kullama yata'allaku bih. Setiap apa yang berkaitan dengan Allah kita pasrahkan kepada Allah. Kita dibatasi oleh hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Kalau mau berfikir ciptaan Allah, jangan berfikir yang berkaitan dengan Allah. Bagaimana mungkin Allah yang tanpa batas mau kita masukkan ke akal kita yang akal kita punya batas? Bagaimana kita bisa memikirkan tentang Allah, memikirkan ciptaan Allah? Kita tidak mampu. Cabai itu yang pedas kulitnya apa bijinya? Bijinya. Nanti sampean testimoni pulang dari sini, ambil bijinya, buang kulitnya, kocek. Mun pedis kulit tapok, korten genten. Ayo cabai sepetis koleeng na babikina. O koleeng. Mari nambian buang bikina koleeng kocek. Bingung kan? Gula tuh manitanya aki binakana. Lalu cabai itu yang pedas itu apanya? Tempong klero, jasa kasak karena cabai aja seperti colok. Nah itu aman. Kalau yang pedas culutnya itu aman. Baik jawab capina koleeng lopot, bikina lopot. Seperti apa na? Nah tapah ndi saya capo. Colong ya kok. Mun mikir cabai bayi tak bisa, mikir Allah kula benajunan. Lu mikir cabai aja kita gak bisa. Lu ini pohon kepala ini. Coba pohon kelapa itu. Ada berapa lapis kulit kelapa itu? Sepet, kolontongan, nyior, batok. Ibogong jual lah. Itu belum bisa beda aing. Saya rasa masanya aing gede. Nah ya, mama mikir Allah jangan mikir nyior tak depak. Betul. Makanya kita itu harus diluruskan. Sekarang meskipun anak-anak NU biasanya sering upload status, semuanya saya serahkan sama yang di atas. Macam di atas ya. Lah ini perlu diluruskan karena ini tidak cocok dan tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal. Benar. Jadi Isra itu tidak memberikan bukti. Tapi kenapa Nabi Muhammad naik ke atas lalu bertemu dengan Allah? Itu Nabi Muhammad yang di atas, bukan Allah. Jadi ketika Nabi Musa, ketika Allah bersabda, berfirman kepada Nabi Musa di Gunung Tursina, bukan Allah ada di Gunung Tursina. Yang ada di Tursina atau di Sinai itu adalah Nabi Musa. Contoh, orang Lumajang, saya ingin melihat lautan. Lalu sampean kalau ingin melihat lautan silahkan naik ke atas tower.
Ketika naik ke atas tower, iya saya melihat lautan. Apakah itu berarti lautan di atas tower? Yang di atas tower itu yang naik, lautan tetap pada tempatnya. Di manakah Allah? Allah berada pada zatnya yang kita dibatasi, kita tidak tahu. Bagaimana tentang Allah? Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah tariqatul khalas, tariqatul salamah, firqatul najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kita tidak menyatakan Allah itu punya jasad, punya jisim. Allah tidak di atas. Yang berkaitan dengan Allah kita pasrahkan kepada Allah, karena kita terlalu terbatas untuk bisa mengetahui tentang Allah. Jelas? Paham nggih? Oleh karena itu di Isra wal Mi'raj pelajaran apa saja yang bisa kita ambil, dan inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan sore ini. Jangan kemana-mana, karena saya juga tidak akan kemana-mana. Kita pertama, setidak-tidaknya ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. 1, dengan Isra wal Mi'raj kita memperkokoh keimanan. Dengan Isra wal Mi'raj kita memperkuat iman kita kepada Allah subhanahu. Iman itu posisinya tidak sama. Ada imanul malaikah, ada imanul insan, imanul fatayat, imanul muslimat. Ada iman kelompoknya para nabi, imanul anbiya, imanna malaikat, imanna para nabi, imanna khulaban ajunan. Kalau imannya para malaikat la yazidu wa la yankus, tetap tak toman au be tak sajenting, kita sajen to malaikat. Ada imannya para nabi, nabi itu yazidu wa la yankus, imannya selalu naik, tidak pernah berkurang. Sementara khulaban ajunan yazidu wa yankus, kadang naik kadang turun, tergantung kondisi. Kalau lagi tidak punya uang, sholat duha. Wah, jadi sholat duha itu diartikan sholat ekonomi berarti. Kalau lagi punya masalah, semalam Allah ikatibi. Betul? Kan berubah-ubah kita itu. Makanya kadang-kadang kita diberi musibah oleh Allah, kita diberi sakit. Kenapa kok diberi sakit? Kalau tidak diberi sakit, kita imannya tidak semakin bertambah. Itu pening sakit kiki, semalam tambuh sekali. Allah, 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 Allah. Ini Allah, ini Allah, Allah, Allah. Jangan melihat, seperti istri saya disuruh meraba. Allahumma sholli ala Muhammad. Gula ban sampean iya mana kan mun kadung muslimatan ni gula ban sampean istighosah, ya Allah la ilaha illallah, la illallah, la illallah. Pulpen malaikat tegengal to santak gelu mulai sandale porban si gendengan. Jadi terkadang aube itu iman kita. Lah Isra itu salah satu fungsinya menambah keimanan. Jangankan kepada kita, pada saat Nabi Muhammad masih hidup, ketika Nabi Muhammad menceritakan saya tadi malam Isra dan Mi'raj, ada orang-orang yang imannya setengah-setengah kembali kafir lagi, tidak percaya dengan peristiwa Isra wal. Akal mana yang mau menyatakan masuk akal? Akal mana yang menyatakan rasional? Ketika dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa Palestina, yang ada menyatakan bahwa dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1200 km. 1200 ongguan menlo percaya okor tibi. Kula tanya dia lakoh. 1200 kilo itu kalau pakai pesawat Arabia Airlines itu 2 jam perjalanan pesawat. Kalau pakai mobil dengan istirahatnya bisa 4 hari. Kalau pakai sepeda motor itu bisa 2 minggu. Mun ngangkui sepeda engkal
sebulan 2 hari mun darat belum bulan setengah mun gersot mate. Ojo ditakoni kabeh Bu, pada selain gelek lah gelek dia. Mak kita ngerti kakak deh kita. Mulai tanya aki apa gelek. Saya kalau disuruh pakai bahasa Jawa mendingan pulang aja. Saya beli sandal di Surabaya ditertawakan sama penjualnya. Ketika saya tanya, Mas, iki bropo? Nah, enggak, sebenarnya ada yang agak sama antara bahasa Jawa dengan Madura itu ada yang sama. Seperti dahar, itu Madura deer. Tapi ada yang sangat jauh sekali. Alonca. Jawa alonca itu pelan. Madura mun alonca jadi iya. Makanya kalau orang Jawa menikah sama Madura asli, saya coba tak ngerti cak Madura, saya Madura gak ngerti bahasa Jawa, kiamat malam pertama aja. Saya mantan laki dari Jawa, saya bini Madura, malam pertama saya laki ngocak ke si bini, dek cekel dek, HP maksudnya suruh cek, HP, loh, hahu. Lah enggak sih. Nek cari nih wong lanang dik cekel HP na suruh cekel. Madura mencekel dina dia. Jaga Madura suruh cekel mantelik selaki cekel. Nah orang Madura kalau nikah awal-awal itu tidak punya mauan, tidak ingin punya anak itu kan masuk KB jangring Madura. Masuk KB. Jadi muntrotan di anak masuk masih bini ngocak selaki, Mas masuk KB Mas. Iya dek masuk KB. Cak kopak. Ya Madura mun trotan dianake masuk KB istilahnya. Itu istilah Madura. Tapi kan masuk KB Madura tak ning coba. Coba suruh masuk KB ya. Makanya Nabi Muhammad pernah menyatakan man arafa lughata qaumin salima min makrihim. Orang yang mengerti bahasa suatu kaum akan selamat dari tipu dayanya. Tapi alhamdulillah meskipun kita beda suku, beda bahasa, kita disatukan oleh bahasa Indo. Kalau sudah berjamaah seperti ini kata Yadullah ma'al jamaah, kalau sudah bersatu insya Allah kita akan kuat meskipun kita tidak sama, betul? Jangan pernah mempermasalahkan perbedaan, karena perbedaan itu diciptakan bukan untuk menjadikan kita saling berjauhan, tetapi perbedaan dicipta agar kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu tujuan. Nah, saya ini Madura asli Bu, mungkin yang Jawa gak akan percaya karena muka saya muka-muka Jakarta, sehingga saya nggak kabin juga kemarin. Gak apa-apa kita kan, yang penting siap bersatu. Muni Solo pada lo Indonesia itu lebih dari 12.000 suku, lain betisnya. Ngapa nyanyi kiai kok? Ngocol kok. Ada berarti ngunceng holili yang tebak kangko dia.
Malia tahu ocen. Hero nyanyi India dia tahu ocen. Kok mana nyanyi bini karo ocen itu por bendap kelap kemarin. Boh, setengah jam lah. Hai hoi. Tak mau liem biar. Loh, sambian meskipun ngaji 2 jam kalau gak sholat asar tak pu. What do you know tak pu? Kapan? Oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, akal mana yang menyatakan masuk akal perjalanan 1200 kilo itu ditempuh hanya kira-kira sepertiga malam. Bahkan dalam Maulid Tiba dinyatakan summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib summa arudduhu minal arash qabla ayyabrudal farash wa qad nala jami'al ma'arib. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi Muhammad dikembalikan dari Aras, kembali lagi ke kota Mekah. Tempat duduknya itu masih tetap hangat. Dan manusia kita itu kalau duduk di satu tempat, ketika kita bangunkan tempat duduk kita itu hangat. Nabi Muhammad dikembalikan dari Aras, tempat duduk yang semula itu masih belum dingin, masih hangat, menunjukkan saking sebentar waktu perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang masalah Isra Mi'raj, satu, kita tidak bisa menggunakan logika, kita tidak bisa menggunakan akal, karena secara akal impossible. Maka yang kita gunakan adalah hati iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan memperingati Isra wal Mi'raj itu menandakan bahwa kita iman kita masih kuat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kalau berbicara masalah aneh, kalau berbicara luar biasa, Isra wal Mi'raj itu bukan keanehan pertama. Dulu ada keanehan-keanehan yang Allah ciptakan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Contoh, Nabi Adam. Coba, Nabi Adam itu siapa bapaknya? Bapak Nabi Adam siapa? Nabi Adam itu bin siapa? Kosong. Gak ada bapaknya. Loh, coba pikir benakal, mun beda orang ada bapak. Ibu Hawa itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Innal mar'ata khuliqat minad dila al-muwajjah. Perempuan itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Fa idza tahaffatta tuqimaha kasartaha. Kalau mau diluruskan akan patah. Makanya bekrepot ring bini ini. Betangki. Etorot pakunda iya. Mun erwaro nangis. Makanya saya sering berpesan kepada kaum Adam, wahai para laki-laki, jangan pernah menyalahkan seorang wanita karena wanita itu tidak pernah salah. Nah, aku pak kan? Nggak boleh lo teman salah aja aku pak, padahal lo teman bener. Makanya wanita itu ngaput status wanita tidak dicipta dari tulang kepala agar laki-laki tidak bersujud kepadanya. Wanita tidak dicipta dari tulang kaki agar tidak diinjak oleh laki-laki. Tapi wanita dicipta dari tulang rusuk, itu pun bagian kiri, karena tulang itu yang paling dekat dengan hati, agar wanita itu dijaga dan disayangi oleh laki-laki. Beri caption, katanya diriku tercipta dari tulang rusukmu yang hilang satu. Nih kata kitab Ghamsul Basair, laki-laki itu rusuknya hilang satu. Dijadikan istri sampean ini. Raga kak takut telok seelang. Bingung biar telok seelang ke? Seelang. Allah. Elang empat rosong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yes, yang pertama keimanan. Mudah-mudahan iman ini tetap dijaga oleh Allah sampai kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
Dan ini merupakan bukti ketika masih ada peringatan Isra wal Mi'raj, ketika masih Isra wal Mi'raj disiarkan, berarti iman kita masih kokoh, karena tidak mungkin tanpa keimanan kita akan hadir kepada acara Isra wal Mi'raj yang di dalamnya Isra wal Mi'raj diceritakan hal-hal yang tidak masuk akal kecuali hati-hati yang mau menerima dengan keimanan. Mudah-mudahan iman ini dibawa mati, iman ini dibawa menghadap Allah. Ma ta'ala husnul khatimah. Amin Allahumma. Satu. Yang kedua, Isra Mi'raj itu, kalau pernyataan Al-Imam Al-Busairi, karena beliau ulama Mesir, Al-Busairi, kalau ulama Mekah Al-Busairi, Lumajang Siri. Kata Al-Busairi, saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minadh-dhulami ya rabbil balligh saraita min haramin lailan ila haramin, kau berjalan malam ya Rasul, min haramin, dari Masjidil Haram, lailan, pada malam hari, ila haramin, ke haram yang lain. Haram apa yang dimaksud? Haram yang kedua adalah Masjidil Aqsa Palestina. Coba, kata ulama, kenapa perjalanan ini dari masjid ke masjid lalu dia naik? Wabi tatarqa ila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak walam turami ya Rabb balligh waghfir ya wasi'al. Nabi Muhammad itu pertama kali Isra itu berjalan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu namanya Isra. Sementara dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dan Mustawa itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dulu baru Mi'raj. Kenapa Nabi Muhammad tidak Mi'raj dulu lalu dia ke Masjidil Aqsa? Kenapa kok ke Masjidil Aqsa dulu lalu dia Mi'raj? Satu, kata ulama, menunjukkan betapa mulianya tempat yang bernama masjid. Makanya dulu saya ingat penceramah dari Lumajang ini, namanya Kisattar, Allahu yarham. Kisattar lambat ni ke mesen, tore ke masjid, tina makita apa je ngakor semak, pola pok capok rempak ilekai. Kenapa dari masjid ke masjid? Dari masjid ke masjid ini namanya garis horizontal. Nabi Muhammad ini melakukan perjalanan yang namanya alam nasud, manusia. Alam manusia ini, kata ulama, ini menunjukkan bahwa manusia itu kalau ingin selamat, perbaiki hubungan horizontal dulu, manusia sesama manusia. Kalau sesama manusia sudah baik, baru melakukan hubungan vertikal, yaitu naik kepada Allah Subhanahu. Sampai ulama dawuh, haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah. Yang paling sulit itu hubungan dengan manusia. Kalau dengan Allah itu urusannya gampang. Mohon maaf, bukan untuk at-tasahul fiddin, bukan untuk menggampang-gampangkan. Kita dosa sama Allah, kita bermaksiat kepada Allah, hadir ke majelis taklim ngaji 1 jam, dosa kita sudah diampuni. Keng mun salah kata tangkeh toman cak ngocak ita tangkeh napa-napa boleh ngaji 1 jam makin nginep mulai leku ki laku tak sapa orang dia. Jelas, meskipun dahi kita gosong sujud kepada Allah, keng mun bibir masake atina tatangkeh gula benajunan pakun masuk neraka. Mangkana aja
Loh, kalau kita menemukan aib tetangga, sebelum kita menceritakan ke orang lain kan gatal rasanya bibir itu. Cok makin malam akru sesiang. Betul. Mohon maaf, saya ini mau bicara fakta. Ini kalau yang laki-laki biasanya kurang suka membicarakan aib orang lain biasanya. King Mun Al Mukarramah. Kenapa yuk? Yuk, soki bulan sesoki. Ya pelik cok mitasi. Tidak yuk. Jangan iri kepada orang kaya. Betul? Betul? Bodoh pantun. Saya menemukan pantun di Facebook. Melemari, meleraki ego. Melekedungdung, melepakoh. Ceiri karing soki. Pulang tatang kena tedung jua pakuna lakoh ego. Betul? Ya yang kaya jangan punya penyakit cerit. Wahai ibu-ibu yang cerit, nggih medit buntut kasir cap jahe merege hete. Lagak boleh. Yang kaya jangan terlalu pamer. Kani serta tanggana selo bisa ngakan cuko aja bro. Lah yang kaya, alhamdulillah guys hari ini makan Kentucky. Jangan cuma dikirim gambarnya. Kalau sampian kaya ya kirim ayamnya ke tetangga. Apa-apa jangan diperlihatkan. Betul? Jadi yang dinamakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kalau punya nikmat itu sampean diberitakan kepada orang. Memberitahukan nikmat itu bukan dengan alhamdulillah saya itu tidak pernah makan ikan gering. Tahu ikan gering sampean? Makilah mati pakun melak roh. Jangan cuma secara perkataan, buktikan. Mun sampean ngakana banyak bedoko aja beri tentang ke itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Yang kaya jangan terlalu pamer kalau tidak mau diberikan. Kan sekarang ada apa-apa kita cuma diperlihatkan fotonya. Bareng tak bagi sekecok pamer, sekecok pamer. Betul? Jangan suka pamer di medsos, jangan. Ketika sampian itu punya makanan enak, pamer itu hanya akan melukai perasaan tetangga yang tidak bisa makan. Kalau sampean lagi punya masalah, jangan pamer di medsos. Orang benini sergambian esorak hertompes ya iko. Bayangan kau bercumbu dengan si dia selalu menghantui. Sampian ngupload lagu itu di status, tatang kena tahu. Ah, berarti laki nak bini boleh. Tulat. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami tujan ngakal. Jangan membuka aib keluarga di medsos. Apa kata Allah? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah saya adukan gendah resah yang saya alami. Kalau punya masalah, kita sholat malam, baca Al-Quran, kita memohon kepada Allah, nanti Allah akan kasih solusi. Tak usah kebelerok dina nih ambui fuk ambui dengan hati pedih serta langkah letih, semua derita ku bawa berlari tanpa ku mengerti apa salah diri, mengapa suami mau nikah lagi. Nggak kopak sampean. Mun laki nambian nikah ambinya boleh, saya salah benih laki na sampean. Tangkat cari bukan ya? Lagi anda ya? Nih. Yo, tang laki ring laki ini komun ero malah pekenyang luar make ibri deer tak kira deer.
Kalau di rumah sudah kenyang dari rumah, keluar make ebidina cukup sampai kok ajam tak kira ndak, bener. Keng mun eroma lapar, keluar rek seharian yu. Bener guys. Aja bener deh kok. Makanya tak langkung layani dengan pelayanan terbaik, full service. Selake aja apa sampai minta angka aki. Nasi maksudnya. Nasi. Selake man ngoman leso. Beri mare. Lurus gaya. Palambian leso ngantuk kebala mas. Aku capek mas. Kok tedungah apa cangkak ketok nyetok tibi. Nase maksudnya. Gak usah tersinggung. Siapa suruh ngundang saya? Kan banyak penceramah film kalem. Saya lihat mau kok begini kini kera. Kanda negara maksudnya. Aduh, siapa pendong sekali. Abu ya Allah. Hati-hati lu, di luar banyak saingan bu. Sampean keng nekuk tanah ngalake nare, keng nekuk tanah ngalake. Cuma pegang tangan suami. Loh itu pahalanya apa kata ulama? Tasaqatud dunubuhuma min baini khilali asabiihima. Seorang istri yang memegang tangan suami, ini cuma pegang tangan loh, maka dosanya berguguran bagaikan tetesan air dari jari jemari. Reng bini nekuk tanah ngalake tu sanampian korpas bu. Mangka nak mak le bedekuna nak sengaci kedi kalaki natanya aki mayu polai pak korpas segak gua. Oh kak punya suami, tulis 0823. Lah enggak, ini pengajian, mohon maaf saya bukan mau berbicara yang aneh-aneh, ini pengajian. Nah ternyata ketika Nabi Muhammad di Mi'raj itu diperlihatkan neraka, paling banyak isinya perempuan. Wa madzaka illa isyanihinna li azwajihinna. Kenapa kok perempuan banyak masuk neraka? Alasan terbanyak satu, ambo tak gelem kasih laki, ambo lo atoro sila yang suruh ke barat ke timur, yang suruh masuk nyebul keluar, yang suruh kentang napang. Loh, lah enggak ini pengajian, ya mantai becek kan tau becek ya. Wahahaha. Lembian king nyium laki dari you, king nyium laki na. Seorang istri mencium suami itu seperti mencium hajar. Beni cuma sing udah makin situ apa ada. Makanya mulai di kantor babi ini sehari balak ke. Ada dia makanya. Mulai temu cedek apa prenges. Pahaniat nawa itu. Nyium hajar aswad lillahi ta'ala. Lepas tot serotot bah. Apa nak boleh balak ke celeng asli ci aswad aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka di surah itu garisnya garis horizontal baru vertikal. Kata ulama, perbaiki hablum minan nas baru hablum minallah. Kita akan mudah untuk diraih, karena meskipun kita ibadah kepada Allah itu istiqomah, kalau masih menyakiti hati tetangga, mengambil hak-hak tetangga, mengambil harta tetangga, kita tidak akan selamat. Namun kita yang baik kepada tetangga, meskipun hubungan kita dengan Allah kurang baik, tetangga semua menyatakan ini solihah, ini perempuan baik-baik, kata tetangga ini orang baik-baik. Meskipun hubungan dengan Allah kurang baik, apa kata Nabi? Maro'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Kalau tetangga sudah menyatakan baik, maka Allah nanti akan menyatakan ini orang baik, meskipun hubungan dengan Allah kurang baik.
antum syuhadaullahi fil ard, kata Nabi Muhammad, karena manusia-manusia tetangga-tetangga inilah saksi-saksi kita di dunia, dan kita tergantung persaksian tetangga kita. Makanya jenazah sebelum berangkat ke kubur itu dimintai persaksian tetangga terlebih dahulu agar kita dicatat oleh Allah menjadi orang baik. Mudah-mudahan demikian adanya, amin Allahumma. Yang nomor 3, pentingnya ibadah solat, sehingga tidak melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan oleh Allah secara langsung. Jadi dengan Isra kita memperkokoh keimanan. Yang kedua, kita ambil ibarah bahwa kita harus selalu berbuat baik kepada manusia. Dan yang nomor 3, kita jaga ibadah yang namanya sholat. Insya Allah kalau 3 ini dijaga, iman dijaga, hubungan antar manusia dijaga, sholat dijaga, sampian pasti masuk surganya Allah. Mudah-mudahan demikian adanya, amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sudah jam 4. Apa? India belum. Canda setari pular khusybu. Hau. Mbak niat ngaji, niat ikut orkes dan dua-duanya berarti niat. PP Kalompang, tapi kan yang Jawa gak ngerti. PP Kalompang, bibir ceruk saloni, mun lakena tak cakang, cek gelemi keloni. Ngerti saja boy. Boten ngertos, nggak apa-apa, sepenting kita tanya sama yang ngerti apa artinya cek gelemi keloninya. Tapi insya Allah mereka gelem kepit yang gibuk cik buru mari bola di rumah ada tak gelem apa ini on termanfaat dah. Bila ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang, tahun depan diundang lagi. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.